Oke, halo, salam sehat bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai makalah penerapan sistem ERP pada perusahaan Garuda Indonesia. Dengan saya Giovanni Graciano Dewego, NIM 2011117, kelas B Sistem Informasi Strata 1. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Stikom Elinda Kupang 2021-2022. Kata pengantar, puji syukur diucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya sehingga proposal ini dapat tersusun dengan selesai. Tidak lupa mengucapkan terima kasih terhadap dari pihak yang telah berkontribusi dalam memberikan sumbangan baik pikiran maupun material. Penulisan sangat terhadap proposal ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar proposal ini bisa pembaca praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kami, sebagai mereka penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan proposal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi pembaca demi kesempurnaan proposal ini. Kupang 30 Maret 2022 Penyusun. Bab 1 Pendahuluan. Profil Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia berkonsep sebagai full office airline, maskapai dengan layanan penuh. Saat ini Garuda mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute donasi dan 18 rute internasional, termasuk Asia, regional Asia Tenggara Timur Tengah, Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, serta Eropa, yaitu Belanda. Sebagai bentuk kepedulian akan keselamatan, Garuda Indonesia telah mendapatkan sertifikat IATA atau Operational Soft Auditing atau IOSA. Hal ini membuktikan bahwa maskapai ini telah memenuhi standar internasional di bidang keselamatan dan keamanan. Untuk meningkatkan layanan, Garuda Indonesia telah meluncurkan layanan baru yang disebut dengan Garuda Indonesia Express. Layanan ini menawarkan konsep yang mencerminkan keberagaman Indonesia dalam segala aspek. Untuk mendukung layanan ini, semua armada baru dilengkapi dengan interior yang paling mutakhir, dilengkapi dengan LCD TV, layar sentuh individual di Indonesia kelas eksekutif dan ekonomi. Selain itu, penumpang juga dimanjakan dengan audio and video on interface atau IOV, yaitu sistem hiburan yang menerapkan berbagai pilihan film atau lagu sesuai pilihan masing-masing penumpang. Yang berikutnya B. Visi dan misi perusahaan Garuda. Visi perusahaan menjadi perusahaan penerbangan yang handal dan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Misi perusahaan sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjukkan pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan layanan profesional. C. Proses bisnis dan perusahaan. Proses bisnis perusahaan. Pendaftaran keanggotaan Garuda dapat dilakukan melalui situs Garuda Backlist dengan mengikuti nama, nomor telepon, tanggal lahir, email, agama, kebangsaan, nik, hobi, alamat, dan negara. Setelah melakukan pendaftaran, pihak mendaftar akan langsung mendapatkan nomor keanggotaan Garuda Limits yang akan langsung digunakan untuk memperoleh limits. Yang berikutnya, setiap kali anggota terbang dengan Garuda Indonesia menggunakan Garuda Med atau Elite Bfans atau melakukan aktivitas non-flying pada partner Garuda Mileage, anggota akan memperoleh mileage. Setiap anggota memiliki tingkat keanggotaan di mana mereka berhak naik ke pesawat lebih tinggi apabila sudah mengumpulkan poin sebagai berikut. Ini poinnya: anggotanya dapat menukarkan mileage yang dimiliki sebagai sebuah effort tiket dan upgrade OS dan melakukan pembelian tiket atau mengupgrade kelas tingkat dan melakukan pembelian tiket melalui situs Garuda Miles. Selain itu, anggota juga dapat menukarkan mileage dengan aktivitas non-flying, sales on border, hotel, tiket, offense, dan lain-lain.
Fungsi perencanaan sumber daya perusahaan. PT Garuda Indonesia menggunakan ERP untuk menghubungkan dan meningkatkan tiap divisi anggota mengurangi redundansi data, juga untuk memperoleh pekerja tiap divisi ke divisi lain. Yang berikutnya, keuntungan perusahaan. PT Garuda Indonesia menggunakan ERP untuk menghubungkan dan mensinkronisasikan tiap divisi sehingga mengurangi redukasi data, juga untuk memperoleh pekerja di tiap divisi ke divisi lain. Pada bagian penjualan, proses dimulai dengan customer datang, kemudian membeli tiket, kemudian masukkan data tersebut ke dalam sistem dan masuk ke dalam database. Kemudian muncul informasi berupa tampilan laporan penjualan pada bagian keuangan. Yang berikutnya, kendala dalam perusahaan. Penerapan ERP di PT Garuda Indonesia pada awalnya mengalami hambatan, yaitu kurangnya keefisiennya assets GA200 sehingga beberapa pertukaran data masih dilakukan secara manual. Pada awal penerapan SAP, kendala yang terjadi adalah proses menambahkan data dari sistem GA200 ke sistem SAP. Selain itu, pada pelatihan awal karyawan untuk menggunakan SAP. Yang berikutnya, bab 2, pembahasan. Analisis sumber daya manusia. Sebagai input dari keanggotaan SDM adalah proses akuisisi bakat, baik dari dalam organisasi juga meliputi anak perusahaan maupun dari luar. Manajemen keseimbangan pemimpin jangka pendek sesuai dengan perkembangan bisnis. Untuk perusahaan bisnis dapat menyusun para pengelola talenta dimulai dengan pencarian dasar dengan talenta. Yang berikutnya itu adalah data. Bakat adalah suatu mempertahankan pegawai, mendukung perusahaan, pengembangan tim keunggulan terbaik untuk memperoleh calon pengganti untuk posisi kunci, memenuhi persyaratan keahlian masa depan, dan membentuk sumber daya organisasi, memastikan adanya peluang bagi pegawai yang tinggi serta membangun budaya dan mendorong kekuatan yang maksimal. Proses yang dilakukan antara lain menerapkan krisis kunci, positif area, dan perusahaan, identitas kebutuhan talenta, dan strategi perusahaan. Yang berikutnya, B. Analisis infrastruktur. PT Garuda Indonesia menggunakan ERP untuk menghubungkan dan sinkronisasikan tiap divisi sehingga menggunakan redukasi data, juga untuk memperoleh pekerja di tiap divisi ke divisi lain. Dengan bagian penjualan, proses dimulai dari customer datang, kemudian membeli tiket, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam sistem dan dalam database, kemudian memunculkan informasi berupa tampilan laporan penjualan dan perbaikan keuangan. C. Analisis perangkat lunak. Ini adalah sekali banyak perangkat lunaknya, yaitu definisi pada customer device, meningkatkan kapasitas apartemen, unit personal online progress, atribut armas manual online, share and gain idea and test, dan any by corporation national media, smart and virtual meeting, integrasi dengan maskapai, integrasi, terus sharing file informasi dengan pihak ketiga, access events, dan end time. Terus model-model yang digunakan itu ada sales and distribution, material and management, product and planning, quality and management, plan and matters, human resource manager, financial accounting, contracting, PM atau assets management, project and system. Fungsinya tuh itu membantu meningkatkan efisien kegiatan operasional berkaitan dengan proses penggolangan customer. Yang berikutnya itu membantu menjalankan proses pembelian. Yang berikutnya itu membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produk. Yang berikutnya itu membantu cek kualitas produk di kelurahan. Yang berikutnya itu suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem.
Yang berikutnya itu mengintegrasikan proses-proses HR melalui aplikasi pendaftar, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk berjalan sampai dengan progres pergantian pegawai. Yang berikutnya itu mencakup standar accounts manager. Yang berikutnya itu untuk mencakup device melalui concert center. Yang berikutnya itu membantu pengelola dengan keseluruhan financial grade. Yang berikutnya itu mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek dan pengerjaan dan kontrol ERP software. Adalah proyek untuk pelaksanaan pengelolaan proses bisnis utama seperti perencanaan produk dan pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur dan penjualan, pemenuhan pesan dan penyediaan servis. Melakukan penggunaan teknologi komunikasi komputer dan data telah berkontribusi pada tahun 2002 pada inskripsi e-bisnis mengacu pada lingkungan yang lebih luas dan mencakup pelayanan customer dan kolaborasi dengan sistem bisnis dan transaksi elektronik internal dan sebuah organisasi. Ini ada banyak. Terus itu jika diklasifikasikan tuh ada 3 tipe, yaitu elektronika marketing, terus ada elektronika data inter interhead, dan international corporation. Yang pertama itu adalah sistem informasi antar organisasi yang menyajikan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi mengenai produk dan servis yang ditawarkan. Yang berikutnya itu menyediakan saran dan mengefisiensikan pertukaran dan transaksi-transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial. Yang berikutnya itu yaitu menggunakan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan dan melingkup kegiatan penjualan produk dan jasa. Itu penjualannya yang lebih terperinci, itu adalah melalui website, aplikasi. Terus ada e-business yaitu penerapan enterprise record planning dan customer relation management. Dan berikutnya itu adalah kesimpulan dari semua itu adalah penerapan ERP di PT Garuda Indonesia dapat disimpulkan PT Indonesia adalah pembukti penghasilan dan penerapan ERP karena telah berada di fase termination. Dalam penerapan pada PT Garuda Indonesia, ERP digunakan adalah SAP dengan berbagai macam modul seperti V, MM, IM, HRF, dan modul lainnya. Tadi modul saya sudah bacakan beserta fungsinya. Sistem ERP terbukti membantu dalam mengoptimalkan dan mengefisiensikan pertukaran data dan pertukaran dan cepat. Ini daftar pustakanya. Oke, mungkin saja itu dari video saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sehat bagi kita semua.